Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu wala ana abidu ma abadtum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa qala al insanu ma laha yauma idzin tukhadhidu akhbaraha. Shadaqal azim. Shadaqallahu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keleluasaan, kelonggaran dalam berzikir, kekhusyukan pada diri kita untuk senantiasa zikrullah, tahmid, kemudian segala sesuatu yang berhubungan menyebut nama Allah, yang berhubungan dengan makrifat pada Allah, senantiasa kita lafadzkan, kita zikirkan luar maupun dalam hati kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, jamaah pencerahan bimbingan amalat yang uzat muliakan. Di masa ini segala sesuatu yang berhubungan dengan ukhrawi senantiasa kita selalu campakkan. Ingat, yang berhubungan dengan ukhrawi senantiasa kita campakkan. Sering sekali ini kita lupakan. Sering sekali ini kita nggak pernah sentuh. Padahal setiap kali kita berhubungan, setiap detik kita senantiasa bergesek dalam hidup, dalam keadaan apapun, dalam keadaan tidur pun kita tak lepas dengan apa yang dinamakan ukhrawi. Buktinya apa? Ruh itu ada selalu pada diri kita. Ketika kita bangun tidur, kita sudah bisa menghirup udara. Ini merupakan suatu nikmat alamah yang Allah berikan secara gratis pada hambanya. Ketika kita bangun tidur, kemudian kita memasak nasi atau kita memasak air, bikin kopi, ini sudah merupakan nikmat dari Allah yang berupa nikmat fitriyah yang sering kita lupakan. Rasa syukur alhamdulillah sudah nggak pernah diucapkan dengan lisan kita. Sehingga apa yang terjadi? Manusia senantiasa bergelimut, bergelantung, bahkan berhubungan senantiasa apa yang dinamakan kenikmatan duniawi semata yang sifatnya fata morgana, yang sifatnya sementara, digeluti terus ini sampai lupa dengan apa yang dinamakan inna sholati wa nusuhi wa mahyaya wa mamati lillahi wa bil alamin. Enggak pernah lillahi wa bil alaminnya hilang. Sehingga wajar kalau Allah memberikan suatu musibah, Allah memberikan suatu teguran, Allah memberikan suatu centilan buat kita. Agar apa? Agar kita sadar, agar kita tidak terlena dengan kehidupan gemerlapnya keindahan yang dunia ini, yang sifatnya fata morgana saja. Bangkit kita, sadar kita setelah disentil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah sayang sama kita. Centilan itu modelnya apa? Modelnya centilan itu adalah ketika kita diberikan suatu masalah, diberikan suatu musibah, diberikan suatu wabah, diberikan suatu rasa sakit. Ini adalah bukti Allah sayang kepada kita. Allah centil pada hambanya supaya apa? Cepat sadar, cepat taubat dan masuk. Sehingga apa yang kita lakukan setiap harinya langsung ingat sama Allah. Aku melakukan hal ini, aku mau makan, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Daya, rasa, pikiran, segala sesuatu yang berhubungan kita ingat pada Allah Subhanahu wa taala,
ini merupakan suatu hal bentuk yang sifatnya konsekuensinya tinggi, yang sifatnya dan dominan lebih cenderung, yaitu kebutuhan-kebutuhan ukhrawi. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah. Dengan gaya-gaya hidup yang seperti ini, kemewahan yang kita sering jalani, keindahan dunia yang sering kita rasakan, segala sesuatu keindahan, kemewahan dunia yang sering kita rasakan untuk lupa sama Allah, ini kalau bisa kita setengah-setengahnya, kita gunakan keindahan kehidupan dunia ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jalankan sholat, kita sadarkan diri kita ini untuk ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud pada Allah, takluk pada Allah, segala sesuatu dilimpahkan pada Allah, curhat pun hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting sekali. Maka dari itu, suatu hal yang berhubungan dengan apa yang dinamakan duniawi ini tidak lepas dari apa yang hidayah dari Allah, yaitu bukti terbitnya matahari, tenggelamnya matahari, munculnya bulan, tenggelamnya bulan. Ini merupakan suatu nikmat alamah yang Allah berikan sebagai bukti bahwa keagungan Allah itu ada. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz mulia. Inilah merupakan suatu perputaran dunia. Maka dari itu sholat kita lakukan, jamaah kita lakukan, dan sholat sunnah kita lakukan, terutama yaitu namakan sholat duha. Sholat duha yang sudah disebutkan di sini dalam ayat dan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sudah disebutkan dalam ayat dan firman Allah yang suratnya pendek. Dalam hadisnya, begitu pentingnya sholat duha yang kita lakukan, begitu pentingnya dan dominannya sholat duha dengan pahala-pahala yang Allah berikan, yang Allah janjikan buat hambanya, buat umat Muhammad terutama. Maka ini merupakan suatu bentuk hidayah rahmat dari Allah. Dengan segala kesulitan rezeki yang sempit diluaskan, dilapangkan oleh Allah dengan berkah daripada hidayah sholat duha ini, maka mari kita lakukan. Di sini disebutkan dalam suatu hadis Muslim nomor 720 tentang sholat duha. Yusbihu ala kulli salamin min akhadikum shadaqah. Jadi yusbihu ala kulli salamin min akhadikum shadaqah. Jadi pada pagi hari diharuskan bagi seluruh persendihan di antara kalian ini untuk sedekah. Jadi salamat min akhadikum sedekah. Semua bentuk persendihan yang ada pada diri kita ini disunahkan atau diwajibkan untuk kita ini senantiasa bersedekah. Sedekahnya ini bagaimana? Karena disebutkan dalam hadis riwayat Muslim nomor 1007 juga disebutkan, innahu khuliqa kullu insani min bani adama. Sesungguhnya dari setiap keturunan Bani Adam ala sittaini, dalam keadaan diciptakan dalam keadaan wassalasa samiyat ta'in mafsila, memiliki 360 persendian. Nah, ini 369 ini disunahkan untuk sedekah. Makanya dari tadi hadis riwayat Muslim tadi, yusbiku ala kulli salamin min akhadikum sedekah. Fakalu tasbiha sedekah. Kemudian sedekah ini apa saja? Sedekah yang dimaksud dengan persendian yang Allah berikan untuk seharusnya sedekah ini yang mengandung salamin min akhadikum sedekah itu apa saja? Fakullu tasbihi sedekah, yaitu setiap bacaan tasbih sedekah, baca tasbih itu sedekah. Apa itu tasbih? Subhanallah. Makanya akhir surat itu baca subhanallah 33 kali. Ini bisa sebagai sedekah. Jadi sahadikum sedekah wa tasbihatin sedekah. Sudah tasbih masuk sedekah. Kemudian wa kullu tahmidatin sedekah. Wa kullu tahmidati sedekah, dan bacaan tahmid.
tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, ini juga bisa sebagai sedekah. Kalau tadi yaitu tasbihul sedekah, sekarang tahmidul sedekah. Kemudian wa kullu tahlilatin sedekah, yaitu setiap bacaan tahlilatin sedekah, yaitu bacaan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini adalah bisa sebagai sedekah. Jadi tadi tasbihul sedekah, tahmidul sedekah, tahlil sedekah, ini sudah 3 sedekah semua. Wa kullu takbiratin sedekah, yang keempat, dengan bacaan dan setiap bacaan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini ada juga bagian sedekah. Wa amratu bil ma'rifatin sedekah. Kemudian dilanjutkan lagi dengan begitu juga amal ma'ruf, mengajak kita ketaatan, ini adalah bagian daripada sedekah. Mengajak kita ketaatan seperti kita ini sekarang, Ustaz lagi sampaikan tausiah beberapa ayat, nanti antum dengerin, kemudian antum sampaikan ke temannya, ini merupakan suatu hal, yaitu bagian bil ma'rufi sedekah. Wa nahyati 'anil munkari sedekah, dan kemudian nahi munkar. Jadi amal ma'ruf, nahi munkar, yaitu melarang dengan suatu hal mungkaran. Janganlah berbuat ini bagian dari kemaksiatan. Janganlah ini, dilarang ini, mengingatkan. Ini adalah bagian daripada sedekah. Jadi tadi ada berapa? Tasbihul sedekah, tahmidul sedekah, kemudian tahlil sedekah, takbirin sedekah, amal ma'ruf sedekah, nahi munkar sedekah, ada 6. Nah, ini dirangkum dalam suatu apa? Di sini disebutkan wajuzi min dzalika raqnataini yarfa'u ma minat dzuha. Ya, ini bisa dicukupi atau diganti dengan melaksanakan yarka'huma minat dzuha, dengan itu melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Sini sebutkan raqnataini. Jadi 2 rakaat sholat duha ini sudah bisa mengganti dari segala sesuatu, disebutkan dalam Muslim ini, mengganti sedekah daripada persendian 360 persendian yang ada pada diri kita tadi. Jadi masih ingat, yaitu wa kullu tasbitus sedekah, wa kullu tahmidin sedekah, wa kullu takbirin sedekah, wa kullu tahlilin sedekah, wa kullu ma'ruf nahi munkar sedekah. Ini diganti dengan rakaat ini minaz zuha. Ingat sholat rakaat sholat duha ini, maka Allah bisa gantikan ini semua untuk sedekah dalam seluruh tubuh kita, yaitu 360 persendian. Ini merupakan suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya usahakan kalau bisa sholat duha minimal 2 rakaat. Kalau 4 rakaat, 6 rakaat, dengan 3 salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, maka Allah janjikan akan bangunin surga buat kita. Bangunin surga buat kita. Sebagaimana 12 rakaat salat rawatib, yaitu arba'atin qabliyadz zuhur, raqnataini ba'diyadz zuhri, raqnataini ba'diyadz maghribi, wa raqnataini ba'diyadz isya'i, wa raqnataini minal fajri, yaitu salat qabliyal subuh. Disebutkan juga di situ as-salatu qabliyal subuh, raqnataini salatul fajr khairu fid dunya ma fiha. Jadi 2 rakaat salat sebelum subuh ini khairu fid dunya ma fiha. Jadi ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah. Dengan surat-surat sunnah yang kita lakukan ini begitu pentingnya buat kita, begitu merupakan suatu hidayah rahmat buat kita, maka perlu kita syukuri, perlu kita kaji. Apapun yang kita lakukan, mari, tidak usah segan-segan, tidak usah sungkan-sungkan. Kita lebih malu sama Allah, jangan malu dengan duniawi,
Jangan malu tentang dunia apabila kita diumbar, apabila kita diobral aib kita, apabila kita difitnah, dighibah. Masya Allah. Ingat hadis, satarul muslimin wa satarul fitnya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib umat Islam, maka Allah akan tutupi aibnya orang ini. Dunia fitnya wal akhirah, yaitu dunia dan akhirat. Ini penting sekali. Mereka yang mau mengumbar atau memfitnah kita, mengumbar aib kita, silahkan. Kita harus bersyukur pada Allah karena ini nikmat luar biasa buat kita. Andai kata kita sabar, kenapa? Dikuraslah dosa-dosa kita, dikurangi dosa-dosa kita. Tetapi dengan catatan, innallaha ma'asyabirin, bisabri wassalah, itu dengan sabar menjalankan sholat-sholat apa yang diwajibkan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan duha ini kita jadikan hamba Allah yang istiqomah dalam melaksanakan sholat fardu, kemudian kita laksanakan yaitu sholat sunnahnya. Semoga bermanfaat daripada fadilah sholat duha ini dan bermanfaat buat kita. Mari, kalau sudah seperti ini, mari kita jalankan bersama-sama. Kita jadikan suatu yang sunnah ini menjadi seakan-akan menjadi wajib buat kita. Yaitu suatu tidak ada batasnya. Jangan pakai alasan, saya kerja di kantor Ustadz, saya sibuk dengan pekerjaan Ustadz. Sempatkan meskipun itu cuma 5 menit, 10 menit dengan duha 2 rakaat. Karena ini merupakan bagian daripada sedekah kita. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.